Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelita Lia Putri, NIM 21104111260. Di sini saya akan mempresentasikan bab 13, yaitu tentang pemasaran global. Pemasaran global. Pemasaran global selama beberapa dekade terakhir ini, bisnis telah beroperasi di lingkungan yang semakin global. Perdagangan dunia terus tumbuh dengan kecepatan yang sehat, yang berarti bahwa banyak karir pemasaran melibatkan keseharusan pemasaran produk atau jasa di sejumlah negara. Oleh karena itu, memahami pemasaran di tingkat global sangat penting bagi pemasar. Bab ini memberikan gambaran umum tentang isu utama yang perlu dipertimbangkan oleh pemasar global. Kedua, pertumbuhan pemasaran global. Pertumbuhan perdagangan di dunia telah tumbuh 27 kali lipat sejak 1990, 3 kali lebih tinggi dari pertumbuhan output dunia WTO 2007. Ini berarti bahwa banyak perusahaan beralih dari penjualan di pasar domestik ke penjualan di satu atau lebih internasional pasar. Pasar internasional memberikan peluang pertumbuhan bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan dari pemasaran domestik. Pemasaran yang diukur atau ditunjukkan pada suatu pasar. Umumnya pasar ini menghadapi batas persaingan, masalah ekonomi pasar, dan hanya berurusan dengan pelanggan satu negara, meskipun tidak harus pesaing satu negara. Standarisasi atau lokalisasi. Ini bahwa selanjutnya standarisasi atau lokalisasi. Ini berarti bahwa satu perusahaan akan menawarkan produk yang sama di mana-mana dan menjalankan kampanye pemasaran global dengan menstandarisasikan produk dan promosi. Lingkungan sosial budaya. Pemasaran global harus mempelajari dan memahami budaya negara tempat mereka akan melakukan bisnis dan memasukkan pemahaman ini ke dalam proses perencanaan pemasaran. Cara mudah untuk memahami budaya. 1. Bahasa. 2. Agama. 3. Adat istiadat. 4. Tata krama. 3. Tingkatan atribut produk yang harus diperhatikan. 1. Atribut fisik. 2. Atribut layanan. 3. Atribut simbolik. Selanjutnya, dampak lingkungan sosial budaya terhadap harga. 1. Dampak pada promosi. 2. Dampak pada tempat. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini telah mengubah pasar global dalam hal logistik dan transportasi serta komunikasi. Ada beberapa dampak, yaitu 1. Dampak pada bauran pemasaran. 2. Dampak pada jejaring sosial potensi pemasaran global dan kenyataan. Lingkungan politik dan hukum. Sistem politik dapat dipecah menjadi 3 komponen utama, yaitu 1. Stabilitas sistem politik. 2. Bentuk pemerintahan. 3. Pihak dan kelompok kepentingan. Stabilitas mempengaruhi risiko yang dirasakan investor. Antara lain adalah 1. Dampak pada produk, dampak pada harga, dampak pada promosi, dan terakhir dampak ketersediaan fisik. Terakhir adalah lingkungan ekonomi. Ketika memilih pasar luar negeri untuk ekspor atau investasi, pemasaran global perlu mempertimbangkan situasi ekonomi negara yang dimasuki. Fluktuasi mata uang sangat menentukan pasar mana yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Bimabillah dengan NIM 21104111261. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika. Etika memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan pemasaran. Ada kewajiban yang jelas bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk berperilaku etis agar masyarakat berfungsi untuk kepentingan semua. Jika perilaku organisasi manapun dianggap tidak etis oleh salah satu kelompok pemangku kepentingannya, hal itu bisa merusak kepercayaan yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Di sini siapa saja yang membutuhkan etika? Yang pertama ada organisasi.
Menurut Mellenbacher 2009, kesehatan dan reputasi jangka panjang organisasi dan mereknya bergantung pada hubungan yang dikembangkan dengan banyak pemangku kepentingan mereka. Pemasar memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka mendefinisikan apa arti merek bagi pelanggan perusahaan. Yang kedua, ada individu. Mereka mengungkapkan bukti campuran konsumen menghukum perilaku tidak etis atau bahkan perilaku etis menghargai, menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara sikap, niat beli, dan perilaku. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat. Dalam demokrasi, pemerintah yang dipilih oleh warganya diharapkan menjadi juara keadilan, pembangunan sosial dan ekonomi, dan ketertiban sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa bisnis bertindak sesuai hukum, mematuhi norma-norma masyarakat, dan tidak menyalahgunakan kekuatan ekonominya dengan merugikan konsumen yang rentan atau menjual produk dan layanan yang berbahaya bagi individu atau masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan responsibilitas dan benefit. Responsibilitas dan benefit dipengaruhi oleh yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua para karyawan, yang ketiga pemasok, yang keempat pemegang saham, yang kelima masyarakat sekitar, yang keenam pemerintah daerah dan nasional, yang ketujuh badan industri, yang kedelapan badan pengatur, dan yang kesembilan media. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori etika. Ya, teori etika ada 3 macam. Yang pertama teologi dan utilitarianisme. Teologi berasal dari bahasa Yunani theos yang berarti suatu akhir atau tujuan. Yang kedua ada tata susila yang menunjukkan bahwa hasil dari suatu tindakan bukanlah fokus utama melainkan ada tindakan dan perilaku universal yang harus dilakukan. Yang ketiga etika kebajikan. Etika ini bukan tentang satu aturan yang harus diikuti, melainkan menyerukan individu untuk mengembangkan karakteristiknya ke arah yang baik. Selanjutnya ada pemasaran etis dalam praktik. Yang pertama ada manajemen produk. Produk yang ditawarkan ke pasar merupakan jantung dari bauran pemasaran. Yang kedua ada penetapan harga. Harga sangat penting dan merupakan faktor yang paling penting bagi konsumen. Yang ketiga, manajemen rantai persediaan. Masalah etika dalam distribusi terkait erat dengan masalah penetapan harga yang dibahas. Dan keempat, yang terakhir yaitu komunikasi dan promosi. Visibilitas komunitas pemasaran yang tinggi menjadikannya area umum untuk kritik etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Komaria dengan NIM 21104111258. Di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya yaitu pengantar retail sebagai suatu kegiatan. Yang pertama, lingkungan retail. Sering dikatakan bahwa satu-satunya yang konstan dalam retail adalah perubahan dan menang benar bahwa laju perkembangan dalam retail semakin cepat. Lebih dari periode sebelumnya, kita menyaksikan munculnya bentuk-bentuk baru retail. Sebagian besar tanggapan atas permintaan dari konsumen yang semakin canggih. Selanjutnya, pentingnya industri retail yang berkembang. Retail tidak hanya merupakan bagian integral dari struktur ekonomi, tetapi juga membentuk dan dibentuk oleh cara hidup kita, sementara perdagangan barang selalu menjadi bagian dari masyarakat tradisional. Belakangan ini dijual beli produk telah menjadi aktivitas jauh lebih formal dan didominasi merek. Selanjutnya, studi eceran. Minat dalam studi retail sampai batas tertentu mencerminkan pertumbuhan dan peningkatan keunggulan industri retail. Retail telah muncul dari sejumlah disiplin ilmu yang saling terkait, geografi, ekonomi, perencanaan, dan baru-baru ini manajemen dan pemasaran. Selanjutnya, definisi eceran. Ada banyak
pendekatan untuk memahami dan mengidentifikasi retail. Sebagian besar menekankan retail sebagai kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Kami telah mendefinisikan retail sebagai setiap bisnis yang mengarahkan upaya pemasaran untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai saran distribusi. Selanjutnya, sifat dinamis perubahan eceran. Retail bagaimanapun dinilai adalah dinamis. Salah satu bidang retail yang telah dibahas oleh penulis adalah bagaimana lingkungan retail berubah. Brown tahun 1987 telah meninjau penelitian di bidang ini dan menyarankan bahwa teori perubahan kelembagaan retail dapat diklasifikasi ke dalam 3 kelompok, yaitu teori lingkungan, siklus, dan konflik. Yang pertama, teori lingkungan. Seluruh rangkaian faktor membentuk sifat lingkungan retail. Faktor-faktor yang bersifat ekonomi, sosial, politik, peraturan, budaya, dan geografis semuanya mempengaruhi lingkungan tempat pengeceran beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adla Cahaya, NIM saya 21104111259. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori siklus dan teori akordeon retail. Teori siklus. Roda retail, salah satu teori orisinal yang membahas masalah perubahan kelembagaan retail adalah roda retail. McNair 1931-1958. Konsep ini mengusulkan siklus yang kurang lebih pasti. Teori akordeon retail. Teori akordeon retail menunjukkan bahwa pengecer awalnya memasuki pasar sebagai pengecer umum. Dengan pengalaman, mereka fokus pada sektor produk dan kelompok konsumen tertentu. Teori siklus hidup retail. Teori siklus hidup retail menunjukkan bahwa perkembangan retail melewati tahapan. Saat lahir disebut tahap embrionik dalam konteks siklus hidup industri. Ada tingkat pertumbuhan yang lambat karena sumber daya dan pengalaman yang terbatas. Ini diikuti oleh masa pertumbuhan yang cepat seiring dengan peningkatan efisiensi dan pengalaman. Teori konflik. Persaingan antar pengecer menyebabkan perubahan sifat lingkungan retail. Namun, bukan persaingan sehari-hari. Struktur eceran di Inggris dan Eropa. Sejumlah perubahan struktural dalam lingkungan retail telah menjadi bukti selama era pasca perang. Perkembangan-perkembangan ini telah terjadi di seluruh Eropa, meskipun mereka terlihat jelas pada tingkat yang berbeda di pasar yang berbeda. 3 transisi mendasar dan saling terkait telah terjadi di lingkungan retail Eropa.